Pernah nggak sih kamu ngerasa udah capek-capek sibuk seharian, udah ngerjain banyak hal, tapi kok hasilnya gitu-gitu aja? Yang bikin tambah kesel, ada orang lain yang kelihatannya lebih santai, tapi kok hasilnya malah lebih jauh. Bukan karena mereka lebih jenius, bukan juga karena mereka lebih beruntung, malah justru mereka nggak ngerjain semuanya. Dan hari ini kita bakal bahas satu konsep sederhana yang diam-diam bikin hidup orang-orang ini melompat jauh tanpa harus lari lebih capek. Namanya hukum Pareto. Aturan 80-20. Di video ini kamu bakal belajar cara kerja lebih cerdas, bukan lebih keras, dengan langkah simple yang bisa langsung kamu pakai mulai hari ini juga. Dan tahan sampai akhir, karena tips nomor 4 adalah kunci yang paling sering dilewatin orang, padahal dampaknya gede banget. Bagian 1, kenapa kita sering capek tapi hasil kecil? Coba jujur sama diri sendiri. Dalam sehari, kamu sibuk nggak? Balas chat, ngerjain tugas, scroll bentar cuma 5 menit. Ngerjain tugas kecil yang kelihatannya penting tahu-tahu. Hari habis, energi habis, hasil, ya segitu lagi. Masalahnya bukan kamu males, masalahnya kamu salah fokus. Kita sering hidup kayak orang nyiram satu kebun besar pakai sendok. Capek banget, efektif? Nggak juga. Dan disinilah hukum Pareto masuk pelan-pelan. Bagian 2, mengenal si hukum ajaib. Oke, dulu aku pikir, apaan sih hukum Pareto ini? Kedengeran kayak nama ilmuwan jadul. Ternyata ini dari Vilfredo Pareto, ekonom Italia di akhir abad 19. Dia notice bahwa 80% tanah di Italia dimiliki cuman oleh 20% penduduk. Gila kan? Dari situ lahir prinsip 80% hasil biasanya datang dari 20% usaha atau penyebab. Bayangin sebagian kecil input bikin sebagian besar output. Ini bukan angka mati 80-20 ya, bisa 70-30 atau 90-10. Yang penting ketidakseimbangan yang gede banget. Sedikit yang penting, banyak yang cuman rame. Versi gampangnya gini, 20% hal yang kamu lakukan berefek pada 80% hasil hidup kamu. Contohnya di hidup kita banyak. Di bisnis, 80% pendapatan perusahaan sering dari 20% pelanggan setia. Kamu yang jualan online pasti notice segelintir buyer loyal yang bikin omzet meledak. Atau di produktivitas, 80% kerjaan selesai dalam 20% waktu. Sisanya sibuk tapi nggak ngaruh banyak. Di sosmed, 20% konten kamu yang viral bikin 80% views. Di belajar, 20% materi sering nentuin 80% nilai. Bahkan di hubungan, 20% orang deket yang bikin 80% bahagia. 20% nomor kontak HP yang bikin 80% kontribusi hidupmu. Ya juga ya, ini bikin aku mikir, wah selama ini aku buang waktu di yang enggak penting. Bagian 3, kenapa ini penting buat kamu? Karena waktu kita terbatas, kita nggak bisa ngerjain semuanya. Kalau kamu mencoba memuaskan semua orang, ngerjain semua tugas, dan mempelajari semua skill sekaligus, kamu bakal burn out. Bayangin otak kamu itu kayak HP. Kalau kebanyakan aplikasi kebuka, baterai boros, HP panas, performa ngedrop. Fokus ke sedikit hal penting, itu kayak nutup aplikasi yang nggak perlu. Kelihatannya sepele, tapi ini pondasinya. Sebelum lanjut ke cara menerapkannya, kita masuk ke segmen MIFTA, mitos atau fakta. Katanya sih gitu, tapi benar nggak tuh? Mitos atau fakta? Mari kita buka. Pertanyaan, hukum Pareto itu artinya aku bisa santai dan males dong, kan yang penting cuma dikit. Jawaban, mitos. Penjelasan, hukum Pareto bukan ngajarin kamu males, tapi ngajarin kamu tegas sama prioritas. Pareto ngajarin kita identifikasi yang mana 20% itu, lalu all in di situ. 20% itu bukan berarti gampang, justru biasanya paling berat dan paling ngaruh. Masalahnya, banyak orang lebih milih ngerjain 80% yang ringan, tapi dampaknya kecil, karena kelihatan sibuk. Pareto itu soal keberanian memilih yang penting, bukan alasan buat rebahan tanpa arah. Jadi, bukan malas, tapi smart.
Bagian 4, langkah menerapkan hukum Pareto. Yuk kita lanjut ke jurus-jurus praktis. Jurus 1, tulis semua aktivitas kamu, jangan sok kuat ngafal. Ambil kertas atau buka notes, tulis semua hal yang kamu kerjain dalam 1 minggu. Kerjaan, tugas, kegiatan sampingan, kebiasaan harian, termasuk scroll cuma 5 menit. Yang jadi 45 menit itu. Kenapa harus ditulis? Karena otak kita sering ngerasa sibuk, padahal sibuknya nggak jelas arahnya. Kalau belum kelihatan di atas kertas, kamu belum bisa bedain mana yang penting dan mana yang cuma rame. Jurus 2, tandai. Mana yang bikin hasil paling besar? Sekarang lihat list tadi. Tanya ke diri sendiri. Dari semua ini, mana yang paling ngaruh ke hidupku? Mana yang kalau dihentikan, hasilku bakal turun drastis? Mana yang kalau aku tingkatkan 2 kali, hasilnya bisa naik jauh? Buat kamu yang kuliah atau sekolah, ada materi inti, ada materi pendukung, ada juga materi yang numpang lewat. Cara pakai Pareto di belajar. Cari topik yang sering keluar di ujian. Fokus ke konsep dasar, bukan hafalan cabang. Kalau kamu content creator, mungkin 20% konten yang paling relate itu yang nyumbang 80% views. Kalau kamu jualan, mungkin 20% produk itu yang nyumbang 80% omzet. Cari pola, cari dampaknya, bukan cari yang paling gampang. Jurus 3, eliminasi, delegasikan atau minimalisir 80% sisanya. Ini bagian yang paling susah, karena ego kita suka bilang, semua ini penting kok. Padahal enggak. Tanya lagi, bisa nggak ini dikurangin? Bisa nggak ini dijadwalin lebih jarang? Bisa nggak ini didelegasikan? Atau, jujur aja, bisa nggak ini dihentikan? Contoh, simple. Kamu pengen jago public speaking. Tapi waktumu habis buat nonton random video yang nggak nyambung. Berarti kamu nggak kekurangan waktu. Kamu kekurangan keberanian buat milih. Pareto itu soal berani bilang, ini nggak sepenting itu. Dan itu nggak nyaman. Tapi powerful. Jurus 4. Gandakan energi di 20% terpenting, all in di sini. Setelah ketemu 20% kamu, jangan cuman, ya udah lebih diperhatiin dikit. Enggak, gas lebih dalam. Tambah waktu fokus, tambah kualitas, tambah konsistensi. Kalau belajar 1 jam sehari di materi inti bikin nilai naik, coba 90 menit dengan fokus beneran. Kalau 1 video dengan storytelling kuat, bikin engagement naik, perbaiki lagi hooknya, perbaiki lagi editingnya. Mayoritas orang cuma main aman, sedikit fokus, sedikit niat. Orang yang ngerti Pareto, dia tahu ini titik emasnya dan dia nggak setengah-setengah. Jurus 5, evaluasi setiap minggu. Karena 20% bisa berubah. Ini yang sering dilupain. 20% hari ini belum tentu 20% bulan depan. Hidup berubah, prioritas berubah. Level kamu naik. Jadi tiap minggu coba tanya lagi, apa sih aktivitas minggu ini yang paling ngasih dampak? Kalau kamu nggak evaluasi, kamu bakal balik lagi ke mode sibuk tanpa arah. Pareto itu bukan sekali nemu langsung selesai. Ini kayak kompas, kamu harus cek arahnya terus. Bagian 5, manajemen waktu. Bukan tambah jam, tapi tambah nilai. Banyak orang nanya, gimana caranya punya waktu lebih? Jawabannya, bukan nambah jam, tapi ngurangin hal receh. Cari 20% aktivitas yang bikin hidup kamu naik level. Bisa berupa olahraga ringan, belajar skill inti, ngerjain 1 proyek penting. Sisanya, boleh tapi jangan jadi raja. Ringkasan. Kita reka pelan-pelan. Kamu capek bukan karena kurang usaha, tapi karena salah fokus. Hukum Pareto ngajarin sedikit yang penting lebih baik daripada banyak yang biasa. Terapkan di belajar, kerja, dan waktu harian. Kunci terbesarnya berani ninggalin yang dampaknya kecil. Ingat kalimat ini, kerjakan sedikit hal yang paling penting, bukan banyak hal yang biasa-biasa saja.
Hidup bukan tentang berapa banyak yang kamu sentuh, tapi seberapa dalam kamu menanam. Bukan tentang sibuk dari pagi ke malam, tapi tentang arah yang kamu pegang. Sedikit yang tepat, lebih kuat dari banyak yang cepat. Sedikit yang sadar, lebih jauh dari ramai yang sesat. Dan mungkin hidup kamu nggak butuh usaha lebih keras, tapi pilihan yang lebih jelas. Sekarang aku pengen dengar dari kamu. Menurut kamu, 20% hal apa yang paling ngaruh di hidup kamu saat ini? Tulis di kolom komentar. Kalau video ini kepake, share ke teman kamu yang kelihatannya sibuk tapi sering capek sendiri. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar kamu nggak ketinggalan konten yang bikin hidup kamu naik level pelan-pelan tapi nyata.